ternak budidaya kelinci yang ada di Desa Ambegadung. Jadi buat kalian yang belum tahu cara budidaya dan bagaimana jenis-jenis apa aja yang ada di sini dan pakan apa aja yang diberikan, mari kita lihat apa aja yang ada di sini. Iya, kita belum tahu jalannya ini tempatnya gimana. Jalan apa ini? Peternakan di sini adalah di Jalan Bengawan Solo nomor 8, Desa Sanggerahan, Begadung. Buat kalian yang mau ke sini silahkan ke sini ya. Oke. Nah, saya mau tanya-tanya tentang jenis-jenis kelinci di sini itu ada apa aja ya, Pak? Di sini ada sekitar 5 jenis kelinci yang kami pelihara selama kurang lebih 7 tahun. Dan yang ini mulai dari sini, dari sini ini jenis Netherland. Netherland kelincinya cenderung kecil dan tidak bisa, telinganya juga kecil, sudah tidak bisa besar lagi. Paling besar usia segitu. Itu usia berapa ya, Pak? Ini usia 1 tahun lebih 4 bulan. Sudah menjadi indukan. Itu juga sudah beranak. Terus jenis yang lainnya? Yang di bawahnya ini Holland Love. Holland Love jenis kelinci dengan telinga kepleh. Kalau biasanya ke bawah itu telinganya ke bawah. Oh iya. Holland Love. Ini usianya sekitar 9 bulan. Juga sudah indukan. Lalu jenis yang lainnya? Yang ini tadi sama seperti yang bawah Holland. Yang ini Dat 1, 2, 3, 4 jenis Dat. Jenis Dat dengan warna 2 warna, biasanya putih hitam, ada putih coklat, ada abu-abu. Itu namanya ciri khas dari ND. Ini apa itu namanya Dat ya, yang Dat ini. Terus yang ini Flame Giant. Flame Giant bobot minimal 3,5 kg seperti ini. Flame Giant besar, biasanya ini namanya sangat besar. Nurut ya, Pak? Nurut besar. Ini usia berapa? Ini usia 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Flame Giant usia 7 bulan. Lalu di sana? Ini mulai dari sini, yang atas ini California. California dengan bentuk sama persis menyerupai NZ New Zealand White. Perbedaannya cuma di telinganya ada warna hitamnya, terus di kaki juga ada warna hitamnya dengan bobot minimal 2,5 kg sampai 4 kg. Ini ada sampai 2, 3, 4, 5 sama bawah itu juga. Oh iya. Itu California, yang ini Dat, terus yang 2 sana itu NZ. Yang bawah ini? Ini termasuk jenis Dat. Sama dengan yang atas tadi, usia 9 bulanan semua. 9 bulan semua. Sudah mulai beranak, ini sudah beranak. Ada 4 kalau tidak salah. Nah ini ada 5 anaknya. Sudah mulai beranak. Baik, mungkin itu dulu yang mau saya tanyakan. Nanti dilanjut sama teman-teman saya. Siap. Terima kasih, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini kita akan mewawancara pemilik budidaya kelinci, Pak siapa? Pak Doni. Bapak Doni. Kalau boleh tahu, budidaya kelinci ini dimulai tahun berapa, Pak? Tahun 2015. Mungkin bisa diceritakan, Pak, awalnya gimana prosesnya pengembangan budidaya kelinci ini? Pertama kali saya ternak kelinci ya dari hobi
bermain kelinci zaman dulu ya. Saya dapat kelinci dari teman saya, itu 2 ekor. Terus berkembang biak menjadi banyak, yaitu dari hobi saya budidayakan, saya buat peternakan kelinci yang sebesar ini sampai sekarang itu. Itu awal mula saya beternak kelinci. Tapi awal Bapak menyadari bahwa ini berpotensi untuk menjadi bisnis itu pada tahap apa, Bapak? Pada tahap berkembang biaknya kelinci. Kelinci satu itu dapat beranak 8 ekor, minimal 5 ekor. Dari situ saya sudah berangan-angan kalau kelinci saya minimal 5 setiap bulan mana. 1 ekor kelinci aja 8. Kalau 5 ekor sudah ketemu 40 ekor. Itu sangat bagus untuk kita jadikan semacam usaha atau bisnis. Kalau dalam zaman sekarang orang-orang bilang bisnis dengan ternak kelinci. Sekarang 1 ekor kelinci saja di kisaran harga 40.000, itu usia 2 bulan. Kalau 1 bulan kita punya 5 indukan, katakanlah beranak 1 indukan itu 5 kali 5 sudah 25 ekor. 25 ekor saya kalikan 40.000, sudah ketemu 1 juta. Dari situ saya berpikir wah sangat potensi sekali itu. Jadi mulai melihat potensi ini ketika menyadari gitu ya Pak, Iya. bahwa perkembangannya ini luar biasa dan juga harganya bisa dipertimbangkan. gitu Iya. ya Pak. Sangat fantastis dan sangat menguntungkan bagi saya tadi. Iya. Sangat menguntungkan. Iya. Ini ada pertanyaan dari yang lain Pak. Iya. Mau bertanya itu untuk kan kelinci kan ada beberapa jenis. Itu berkembang biak itu bisa berapa kali? Tiap bulan. Tiap bulan. Kelinci itu tiap bulan beranak dan jadi masa bunting atau masa hamil para hewan itu meteng ya, bukan hamil. Itu 30 hari. Kelinci itu mengandung buntingnya 30 hari terus beranak. Jadi misalkan kita kawinkan tanggal 1, bulan depan tanggal 1 itu beranak. Dan itu tiap-tiap jenis selalu Sama, begitu? setiap kelinci sama. Semua jenis kelinci sama. Mulai kelinci usia 7 bulan itu sudah mulai produksi. Semua jenis kelinci. Saya mau bertanya, untuk harga jenis kelinci itu kisaran berapa ya Pak? Ya, untuk harga kelinci itu bervariasi mulai dari jenis lokal, bligon, troli, dan jenis-jenis yang ada di kandang saya tadi. Untuk jenis yang paling murah itu kita biasanya di pasaran yang paling banyak itu jenis lokal. Jenis lokal itu usia 2 bulan di pasaran sudah 25.000, 20 sampai 25.000. Itu usia 2 bulan lokal. Dan untuk usia indukannya kalau jenis lokal sekitar 60 sampai 80.000. Itu harga kelinci yang paling rendah. Dan sekarang untuk harga kelinci sekarang itu semua ditimbang. Dalam arti gini, timbang hidup bibit dan timbang hidup daging. Kalau jenis kita mau menjual di usia 2 bulan, itu harga rata-rata semua jenis kelinci itu antara 30.000 sampai 100.000. Itu usia 2 bulan. Kalau sudah usia sapian, itu sudah masuk kriteria jenis kelinci. Seperti yang ada di kandang saya tadi, mulai dari DAT, ND itu minimal harga 150 sampai 1 juta. Itu jadi bervariasi tergantung peternaknya masing-masing. Terus selain produksi budidaya kelinci untuk istilahnya peliharaan atau kepemilikan pribadi gitu Pak, mungkin ada produksi juga untuk konsumsi Pak? Iya, pertanyaan yang bagus. Untuk konsumsi kita jual daging per kilo dengan kriteria kelinci hidup itu per kilonya 40.000.
per kilo kelinci hidup. Kalau sudah berupa karkas atau disembelih tanpa kepala, harganya 95.000 per kilo. Dan kalau kita menjualnya dengan filet tanpa tulang, 1 kilonya 130.000. Itu sudah ada yang menerima juga, sudah datang ke sini mencari. Jadi sebagai peternak tidak perlu bingung, untuk pemasaran sudah ada. Untuk harganya juga sudah ada seperti apa ya, batas-batasnya itu. Semua peternak insya Allah harga sama. Kalau untuk target pasarnya Pak, mayoritas pembeli untuk konsumsi itu biasanya dari daerah mana? Untuk konsumsi selama ini di Nganjuk sendiri juga banyak, terus di Magetan, Bojonegoro. Akhir-akhir ini kemarin yang pesanan sekitaran Sidoarjo dan Surabaya itu mulai merambah ke daging kelinci. Itu daging ya, untuk pemasaran daging. Kalau untuk pemasaran anakan atau sapian, semua kota insya Allah sudah mulai banyak peminat yang usia 2 bulanan. Mau bertanya, waktu pandemi itu tidak berdampak atau tidak di budidaya kelinci? Pada saat pandemi itu tahun 2019 ya, 2019 sampai 2021. Kalau peternak itu tidak berdampak sih, sangat tidak berdampak. Bahkan pada saat itu pemasaran kelinci juga sangat mudah, karena daging kelinci pun pengonsumsinya untuk daya tahan tubuh. Jadi semakin marak orang mencari daging kelinci. Bahkan corona pertama atau pandemi pertama itu sangat mudah sekali bagi penjualan kelinci. Ya kendalanya cuma satu, mereka yang mau datang ke kandang kami itu takut, dalam arti gini, semakin pada saat itu kan pandemi itu jarang orang yang keluar rumah. Jadi mereka mau ke kandang kami itu dengan cara online, otomatis kami mengirim. Ya, kendala hanya sepi di kandang, tapi tidak sepi di pemasaran. Jadi selain pemasaran langsung lewat tempat fisik seperti ini, mungkin ada juga di online kan? Dulu pertama kali pemasaran sebelum peternakan Cahaya Rabbit ini terkenal, kami memasarkan melalui media sosial seperti Facebook, terus TikTok. Itu kami, tapi ya tidak begitu sering sih. Soalnya untuk Cahaya Rabbit sendiri di Jawa Timur kan sudah terkenal. Jadi kami tidak perlu memasarkan melalui media sosial, mereka sudah tahu sendiri, sudah datang ke sini. Tapi ada dampak yang signifikan berarti bahwa melihatnya tidak begitu berdampak gitu? Tidak berdampak sama sekali. Sama sekali. Tidak ada dampaknya. Saya bertanya Pak, bagaimana cara memproduksi pakan kelinci? Bagaimana bahan-bahannya? Oh gitu ya. Setelah tadi kalian sudah lihat sendiri cara membuat pakan kelinci itu yang ada di kandang tadi, itu bahannya cukup banyak. Ada bungkel kedelai, bungkel kopra, ada kulit kacang, ada mineral, ada polar, ada begatul, dan juga ada apa itu namanya jagung giling. Nah itu dari beberapa macam itu kita jadikan satu, kita masukkan ke alat pembuat pelet tadi dengan ketentuan takaran bahan yang sudah kita racik dan kita tentukan supaya ketemu seperti proteinnya berapa, mineralnya berapa, itu didapat dari bahan-bahan tersebut dan bisa kita produk menghasilkan pakan kelinci seperti yang saya jemur itu. Itu produksi pakan itu memang dari awal atau baru mulai diproduksi seiring berjalannya usaha ini Pak? Saya mulai membuat pakan pada tahun 2015 juga, cuma selisih 3 bulan dari awal mula saya beternak. Itu pun saya mulai dengan kondisi alam yang mencari rumput sangat sulit. Saya temukan inisiatif membuat pakan kelinci dan selama itu kami produksi dan kami edarkan di pasaran juga.
kan di produksi kelinci itu Pak, itu sehari bisa menghabiskan berapa kilo makanan? Kalau menghabiskan berapa kilo itu tergantung jumlah hewan yang kita ternak. Satu ekor kelinci dalam satu hari konsumsi makan kalau menggunakan pelet itu 1,5 on. Jadi misalkan kelinci kita jumlah 100 ya kita menghabiskan sekitar 10 kilo dalam satu hari. Terus kalau itu jarak mengasih makanannya itu sehari sekali atau seminggu sekali gitu? Biasanya saya kasih satu hari 2 kali, pagi dan sore. Terakhir Pak, mungkin ada tips-tips untuk kawan-kawan yang ingin mencoba memulai budidaya budidaya apapun Pak, begitu, bukan hanya kelinci. Mungkin Tips dari kami, kalau kalau kalian ingin memulai usaha atau bisnis apa saja, mulailah dengan hobi, jangan bisnis. Kenapa? Kalau kalian sudah hobi, kesukaan, nanti di tengah jalan ada kendala, misal kalian ada kematian, kok tidak laku, itu yang namanya hobi, kesukaan itu tidak akan bersedih dan tidak akan kecewa. Kalau dari awal kalian sudah mulai dengan niatnya yang saya mau bisnis ternak kambing kah, mau ternak bebek, di tengah jalan kalian mengalami bangkrutan, rugi, pasti kecewa. Soalnya apa, pembisnis itu tidak selamanya langsung sukses. Untuk menjadi sukses itu sangat lama, melalui proses yang sangat panjang. Jadi mungkin kalian lihat, sebenarnya Cahaya Rabbit banyak kelincinya sukses, tapi dulunya juga pernah ya, faktor dari lingkungan itu sawering gitu. Biasanya gitu. Intinya dari hobi menjadi rezeki. Kalau slogannya kelinci, kewane cilik duitnya kayak kelinci. ya, mungkin udah cukup ya Pak, luar biasa sekali pengetahuan kelinci. Mungkin teman-teman juga baru tahu pengetahuan ini. Ini dari kecil sebenarnya malah paham tentang kelinci. Kelinci di Riomai. Mungkin terima kasih wawancaranya. Terima kasih waktunya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan wawancara ini. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, CC dulu gak sih sebelum closing? Doing the things that I never would know. Treat me like what's me. Don't hit me.